Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi cara mengganti kapas di kaliper KTC 2P yang besar. Karena memang di ESEC saya untuk pengereman di sektor belakang itu sudah upgrade memakai KTC ya. Rencananya saya memang akan mengganti kampasnya karena sudah habis. Mungkin di sini saya akan memberikan sedikit informasi berapa total harga untuk upgrade kaliper KTC biar nanti tidak ada yang nanya lagi, Bang, itu habis berapa biayanya, beli bracketnya, beli kalipernya. Nah ini untuk kalipernya saya beli 550, untuk bracketnya sendiri 350. Berhubung bracketnya ini sudah ganti, saya juga ini harus diganti ya piringan cakramnya atau disc brake yang belakang. Ini saya memakai Suzuki Axelo yang ukurannya lebih lebar ya, kalau nggak salah ukurannya 220. Untuk harganya sendiri piringan belakang itu 120.000. Untuk selang rem saya juga ganti memakai KTC di harga 910.000. Memang ini selang remnya kepanjangan, kan banyak yang ngomong, Bang, itu selang rem kepanjangan, apa nggak khawatir kena ke ban atau gimana ke piringan? Di sini aman ya. Saya di sini memang sengaja dipanjangin karena nanti rencananya pengen ganti armnya yang agak lebih panjang. Rencananya sih itu kalau udah ada budget saya pengen pakai arm Pirosi yang panjangnya kalau nggak salah lebih dari 4 cm, jadi saya nggak perlu nanti upgrade lagi ke serang remnya, makanya sekalian saya beli yang panjang juga. Bisa dilihat selang saya goyang-goyang aman, nggak kena piringan, walaupun nanti ntar ketemu jalan rusak atau kecepatan tinggi aman ya, selang nggak sampai kena ke piringan. Untuk master rem yang ori tidak saya ganti ya, paling ini tabung minyak rem saya ganti sama yang kecil, karena memang walaupun saya pakai kaliper KTC 2P yang besar, untuk pengereman masih pakem walaupun memakai master bawaan yang ori, jadi nggak perlu ganti juga ke master rem yang lebih besar. Langsung saja kita bongkar kalipernya, kita langsung ganti kampasnya. Mungkin untuk harga-harga part yang menempel di motor ini bisa dilihat di video sebelumnya, bisa dilihat di video review sebelumnya. Untuk sahabat yang memakai kaliper KTC 2P yang seperti saya, pastikannya jangan sampai habis kampasnya, karena akibatnya seperti saya fatal sekali karena di springnya patah. Nanti saya coba tunjukkan bagaimana cara menanganinya. Nah, bisa lihat nih kampasnya sekarang nih tipis, habis sekali ya. Jadi, seperti biasa kita dorong dulu ya pistonnya ke dalam menggunakan obeng atau sejenis apalah biar bisa masuk ke dalam pistonnya. Jadi untuk kasus saya ini memang kampasnya saya benar-benar habis sekali, sampai tipis sekali ya. Nanti saya tunjukkan batasannya ya biar aman. Jadi jangan sampai benar-benar tipis, nanti saya jelaskan di dalam video. Nah, di sini kita buka klipnya ya. Bisa menggunakan pakai tang biasanya. Setelah terbuka klipnya, lalu kita keluarkan ya pinnya. Gampang, tinggal didorong saja atau dicabut pakai tang juga bisa. Nah, ini yang bermasalah. Saya ini patah spring, bukan springnya sejenis besi ya. Kalau di kaliper biasanya pakai plat yang kayak seng gitu ya. Kalau ini di KTC
P yang besar ini memakainya spring lagi kayak besi lah. Bisa dilihat nih kampasnya tipis sekali, parah tipisnya sampai saya lupa ngecek, akibatnya kena ke besi yang tadi patah. Nah bisa dilihat nih besi yang patahnya cuma sebelah sih yang patah, tapi ya nggak bisa digunakan lagi kalau udah kayak gini. Di sini saya akan coba jelaskan kenapa besi ini bisa sampai patah ya, kena kepiringan. Jadi gini, nah ini untuk kampas yang tipis ya, yang tadi bermasalah tipis sekali. Nah kan ini tuh kalau kampasnya tipis si besi nggak bisa nyangkut ya, dia langsung los ke bawah gitu ya, otomatis los ke bawah kena ke piringan cakram. Nah ini yang mengakibatkan besinya patah karena si kampasnya benar-benar tipis. Jadi untuk sahabat yang memakai kaliper 2P yang besar pasti pakai spring ini juga. Nanti usahakan kalau kampasnya jangan sampai benar-benar tipis ya. Bisa dilihat kalau kampasnya masih tebal kan si besi ini menahan ya, nggak sampai los ke bawah. Jadi untuk sahabat yang memakai kaliper KTC 2P yang besar harus lebih hati-hati, jangan sampai benar-benar tipis. Untuk acuannya sendiri ya ke besi tadi lah, jadi acuan biar tidak los seperti saya. Nah di sini saya diakalin ya pakai swallow ini ya, saya gunting ini sendal swallow saya gunting karena sponnya itu agak tebal, jadi nggak terlalu lembek ya sponnya. Jadi sebelumnya memang saya sudah bongkar, sudah saya coba pakai ini ya, pakai sendal swallow, pakai busa gitu, pakai spon ini. Saya kurang lebih sekitar semingguan lah saya pakai ini, aman-aman saja. Nah sekarang kebetulan saya ganti kampasnya, saya coba ini bikin lagi yang baru. Bisa dilihat nih, kita tinggal menyesuaikan saja ukurannya, karena kalau beli susah ya, spare partnya nggak ada, kecuali kalau yang plat seng yang di kaliper biasa itu ada di all shop banyak, saya juga nyari. Kalau untuk KTC sendiri ya susah. Kalau seperti besi tadi ya, jadi saya coba kali pakai spon yang dari sendal swallow. Selama seminggu pemakaian aman-aman saja sih, karena memang ini fungsinya buat ganjal saja biar nggak berisik. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa ya, bisa jalan, tapi cuman kan berisik nanti. Nah diakalinnya saya pakai ini sendal. Nah sekarang kita masukin nih si kampas barunya nih, kita masukin. Nah sudah masuk. Sekarang di bagian ini kita tinggal masukin saja potongan spon yang tadi dari sendal swallow. Untuk tebalnya sendiri cukup ya, mungkin yang harus disesuaikan itu ukurannya panjang sama lebar. Untuk ketebalannya sendiri cukup, kita tinggal dimasukkan saja seperti ini ya, tinggal dimasukkan. Nah nanti ini nggak akan lepas juga, soalnya nanti ada pin kan, pin nanti nekan ke spon ini, jadi nggak akan lepas sih, jadi aman. Nah bisa dilihat nih, kita sekarang masukkan pinnya nih. Nah karena karena si busa ini di bawah pin ya, jadi kedorong sama pin ini, karena ini tebalnya agak tinggi tadi, agak tinggi dari lubang pin. Jadi saat dimasukkan pin otomatis si spon atau sendal swallow tadi ketekan ke kampas gitu, jadi aman, nggak akan sampai lepas dan nggak akan berisik, si kampas nggak akan goyang-goyang. Yang kita coba masukkan dulu pinnya, kita coba pasang dulu ya. Bisa dilihat sahabat si spon nih, si spon kan ketekan sama pin, jadi aman lah, nggak akan lepas. Yang kita coba pasang dulu klipnya.
Nah ini sahabat, kita coba lihat ya, walaupun pakai spons ini kampas berfungsi ya, walaupun nanti kan kita kedorong tuh balik lagi sendiri kayak ada spring juga, karena memang spons sandal swallow itu agak keras ya, nggak lembek, jadi fungsinya hampir sama juga sih, berfungsi seperti pakai besi yang tadi yang patah. Sekarang kita coba pasang dulu kalipernya ya, kita coba lakukan pengereman apakah normal atau gimana gitu ya, kita coba pasang dulu. Kita pasang dulu pedok ya untuk mencoba pengeremannya. Bisa dilihat pengereman berfungsi dengan baik, normal seperti biasa, nggak ada masalah. Seperti yang saya bilang, master rem masih pakai yang ori ya, paling tabungnya saja saya ganti yang kecil. Mungkin segitu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga biar channel ini semakin berkembang.